Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jemaah haji, gimana persiapannya? Salah satu yang paling penting, tapi ya kadang bikin was-was, itu soal koper, ya kan? Nah, biar perjalanan ibadah kita semua nanti lancar, tenang, yuk kita ngobrolin aturannya sama-sama, biar gak ada lagi yang bingung. Nah, ini nih, mungkin pertanyaan yang paling bikin deg-degan ya. Gimana ceritanya kalau koper kita yang udah capek-capek kita tata rapi, malah dibongkar paksa sama petugas di bandara? Amit-amit jangan sampai ya. Tapi Bapak Ibu, tenang aja, kejadian kayak gini tuh sebetulnya bisa 100% kita hindari loh. Kuncinya cuma satu, kita ngerti aturannya. Nah sekarang kita bakal kupas tuntas biar hal ini nggak akan kejadian. Oke, jadi ini yang bakal kita bahas. Pertama, kita pahami dulu kalau koper itu amanah. Terus, soal batas berat yang super penting, 32 kg. Lanjut, kita bakal pilah-pilah apa yang boleh dan apa yang sama sekali nggak boleh masuk koper. Nanti kita juga cari tahu, kenapa sih kok aturannya ketat banget? Dan yang terakhir, kita simpulin kunci supaya perjalanan Bapak dan Ibu lancar jaya. Insya Allah setelah ini urusan koper jadi enteng. Baik, kita mulai ya dari aturan nomor 1. Ini yang paling dasar banget, tapi penting sekali. Jadi gini, Bapak Ibu, koper yang kita terima itu, perlu kita ingat itu bukan hadiah atau milik kita pribadi. Anggaplah itu sebuah amanah. Koper ini bagian dari perlengkapan untuk semua jemaah. Maksudnya gimana? Begini, seandainya qadarullah ada yang batal atau harus menunda keberangkatan, kopernya itu wajib dikembalikan lagi. Kondisinya harus baik ya. Kenapa? Soalnya koper itu akan langsung diteruskan ke saudara kita yang lain, jemaah cadangan yang sudah menunggu giliran berangkat. Jadi dengan kita mengembalikan koper, kita itu ikut membantu melancarkan ibadah jemaah lainnya. Mulia sekali kan? Oke, kita lanjut ke aturan nomor 2. Nah, yang ini tolong perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Ini aturan paling penting dan sayangnya paling sering bikin masalah. Batas berat koper. Biar nanti di bandara kita nggak repot, ini wajib dicatat. Angka keramatnya adalah 32 kg. 32. Ingat ya Pak Bu, ini batas maksimal, harga mati. Nggak bisa lebih sama sekali. Nggak ada toleransi. Soalnya timbangan di bandara itu kan digital. Akurat banget, nggak bisa dinego. Nah, ini ada triknya nih. Biar aman, waktu nimbang di rumah, jangan ngepas di angka 32 kilo. Jangan. Usahakan beratnya itu antara 28, mungkin sampai 30 kilo aja. Kenapa? Ya buat jaga-jaga, siapa tahu timbangan kita di rumah beda sedikit. Anggap aja ini batas aman kita. Biar nanti pas di bandara, itu hati kita udah tenang, nggak was-was lagi. Soalnya kalau sampai lewat dari 32 kilo, risikonya itu beneran bikin repot Bapak Ibu. Pertama, koper kita bisa jadi harus dibongkar di situ juga. Kedua, kita bisa kena denda, biaya tambahan yang nggak sedikit. Atau yang paling parah, koper kita bisa-bisa ditinggal, nggak ikut terbang barang kita. Wah, jangan sampai deh ibadah kita jadi kepikiran gara-gara urusan koper ya kan? Oke, soal berat koper sudah jelas ya. Sekarang kita intip isinya. Ini aturan nomor 3, soal apa yang kita bawa. Nah, prinsipnya gampang aja. Kita ini kan mau ibadah, bukan mau pindahan. Jadi, isi koper kita ya harus mencerminkan niat ibadah itu. Jadi, utamakan barang-barang ini ya. Yang pertama, jelas, pakaian ihram sama pakaian ganti secukupnya aja. Ada tips nih, biar muat banyak tapi nggak berat, bajunya jangan dilipat tapi digulung yang kenceng, itu hemat tempat banget. Kedua, obat-obatan pribadi. Nah, ini jangan sampai kelupaan. Ketiga, dokumen-dokumen penting. Udah itu aja yang utama. Ingat motonya, kita berangkat haji bukan pindah rumah. Jadi bawa yang butuh, bukan yang cuma pengen. Sekarang, ini daftar barang yang pantang banget dimasukkan ke koper. Nomor 1, dan ini tolong dicatat baik-baik karena paling sering salah, air zam-zam. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nanti pas pulang di Indonesia, setiap jamaah itu udah pasti dapat jatah resmi air zam-zam 5 liter. Jadi jangan nekat masukin ke koper ya. Sama juga dengan cairan yang banyak dalam botol-botol besar atau bawa makanan yang berlebihan. Percaya deh, kalau pas di-scan ketahuan, pasti disuruh keluarin di situ juga. Kan repot jadinya. Mungkin ada yang bertanya-tanya dalam hati, kok ribet banget ya aturannya? Ketat sekali? Jawabannya sebetulnya simpel sekali Bapak Ibu. Semua aturan ini dibuat bukan untuk mempersulit kita, sama sekali bukan. Ini semua demi satu hal, keselamatan kita semua, seluruh penumpang di pesawat. Coba kita lihat dari sudut pandang petugas bandara. Buat mereka, tugas utamanya itu memastikan pesawat nggak kelebihan beban dan nggak ada barang berbahaya yang ikut terbang. Jadi aturan-aturan ini tuh bukan aturan dadakan khusus untuk haji loh. Ini standar keselamatan penerbangan internasional yang berlaku di semua bandara di seluruh dunia. Coba deh kita hitung-hitungan sederhana. Satu kloter itu kan isinya bisa ratusan jamaah. Bayangkan kalau setiap orang bawa kelebihan, anggaplah cuma 3 kilo aja.
Kelihatannya sepele ya 3 kilo, tapi kalau dikali ratusan orang, itu totalnya bisa lebih dari 1 ton. Itu jadi beban tambahan yang nggak tercatat, yang nggak diperhitungkan sama pilot. Bahaya banget kan? Jadi waktu kita patuh sama aturan berat, kita itu sebetulnya lagi ikut menjaga keselamatan diri sendiri dan semua jamaah lain di pesawat itu. Baik, nah kita sudah sampai di bagian akhir nih. Dari semua yang sudah kita obrolin tadi, yuk kita simpulkan jadi tips-tips pamungkas, kunci biar perjalanan kita lancar dan ibadah kita nanti bisa khusyuk. Ini dia daftar periksa terakhirnya. Cuma 3 langkah gampang. 1. Waktu masukin barang ke koper, tanya ke diri sendiri, ini beneran butuh untuk ibadah atau cuma pengen aja? Dahulukan yang kebutuhan. 2. Setelah selesai packing, wajib hukumnya timbang koper di rumah. Pastikan di bawah 30 kilo ya, biar hati tenang. Dan yang ketiga, ini yang paling penting dari semuanya, luruskan niat, fokuskan hati untuk ibadah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ingat ya, persiapan koper yang rapi dan benar ini bukan tujuannya. Ini cuma sarana, supaya nanti di Tanah Suci, pikiran kita bisa 100% fokus untuk beribadah. Perjalanan yang tenang, itu betul-betul dimulai dari persiapan yang matang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan semua urusan kita, dan semoga kita semua pulang membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.